Orang nggak boleh nyebut dirinya ulama ya. Oh gitu ya? Al-Quran itu kan dari Allah. Allah itu maha tahu, maha benar, maha adil. Cuma Al-Quran itu kan selalu ditafsirkan oleh manusia. Dan tidak satupun manusia itu maha tahu, maha benar, dan maha adil. Dr. Nur Rofiah, founder Lingkar Ngaji KGI dan Wakil Ketua LKK PBNU Jakarta. Banyak sekali laki-laki muslim yang taat. Tetapi kalau di rumah itu jadi pelaku kekerasan gitu. Benar perempuan harus berpakaian sopan, tapi laki-laki kalau tidak diintervensi cara pandangnya ya terus-menerus akan melihat perempuan sebagai objek seksual. Ini berupa Itu catatan-catatan yang sendiri ya, reflektif itu. Nalar kritis muslimah. Selamat datang di Uncensored, Ibu Nur Rofiah. Aku harus sebut Dr. Nur Rofiah. Nur Rofiah aja boleh. Ibu Nur, Ibu Nur, Ibu Boleh. Rofiah. Ibu Nur ini dikenalnya sebenarnya sebagai dosen. Kalau di sini itu dosen ilmu tafsir di UIN Syarif Hidayatullah di Iya. Jakarta. Jadi aku sebetulnya dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Statusnya dosen UIN. Dulu memang ngajar di UIN juga. Lalu diperbantukan istilahnya Ya. di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau Universitas PT IKI. Oh. Jadi aku dosen pasca. Dosen pasca, wow. Oke, kalau gitu aku bisa bilang ibu juga seorang ulama. Orang nggak boleh nyebut dirinya ulama ya? Oh gitu ya? Ya dong, masa ulama itu kan umat yang memberi gelar. Berarti aku mestinya. bisa dong nyebut? Siapapun bisa, tapi apakah nanti diterima oleh yang lain atau tidak kan gitu. Oh, oke. Jadi Masa saya ini ulama itu kan sebenarnya enggak etis kayak gitu. jadi itu bukan sesuatu yang disematkan, Ya, tapi orang yang memberikan. Karena dia memberi otoritas kepada orang itu untuk bicara tentang atau membimbing dia dalam bidang agama misalnya. Karena itu kan dia perlu kriteria tertentu yang sebenarnya tidak simpel juga ya, mulai dari pengetahuan, kemudian soal komitmen untuk dia benar-benar jadi teladan dalam kebaikan, lalu dia melakukan sesuatu gitu, misalnya menolong yang korban kekerasan lah, apalah gitu. Jadi ada pengetahuan, ada komitmen, ada keteladanan istilahnya. Jadi walk the talk-nya lah gitu Iya, ya. dan itu tuh proses terus menerus, nggak bisa yang sebentar atau hanya ketika kelihatan di layar, kan nggak sebetulnya. Ya nggak sih? Sebelum kita masuk ke situ, Bu, sebelum kita masuk ke pekerjaan dan nilai-nilai Iya. dalam Islam, Ibu lahir besar di Pemalang, Jawa Tengah. Betul. 6 September tahun Iya. 71. Aku nggak Iya. tahu sebenarnya di Islam boleh atau enggak kalau ngomongin zodiak, tapi aku suka banget, Bu. Iya. Itu Virgo. Ya asal jangan yang kayak itu kebenaran yang bersifat mutlak gitu ya. Enggak, tapi Saya untuk kalau- tahu aja gitu. Iya, Virgo. Virgo. Betul, Virgo. Ibu anak kedua dari 7 bersaudara. 7 itu yang selamat ya Mbak. Karena kan zaman dulu itu orang belum ada KB. Jadi aslinya sekarang tinggal berapa nih sekarang ini? Sekarang tinggal 2. Berdua aja. Iya, yang 5 itu udah wafat semua. Tapi kalau kita bersaudara berapa nggak ngerti juga karena bungsu kan. Iya, Jadi banyak yang udah meninggal ketika belum lahir. iya. Terus waktu udah lahir ada satu kakakku yang aku tahu dia ada, kita sama-sama di SD meninggal gitu. Nah yang sampai dewasa sampai berumah tangga itu 7 orang. Oh wow. Jadi sekarang ini yang ada tapi Tinggal cuman 2. tinggal ibu dan kakak. Kakak perempuanku 2 di antara sekian banyak laki-laki yang ada dalam keluarga. Wow. Karena itu kayaknya ya, ini cuma menduga, jangan-jangan ibu kami itu pengen banget anak perempuan gitu. Lahir laki-laki lagi. Terus lahirlah kami berdua ini di ujung. Wow. Dan yang laki-laki sudah wafat. Semuanya sudah. Semuanya sudah wafat. Dan ibu pun juga dan ayah wafat ketika Ibu Nur masih muda sekali ya, Iya. masih SD ya. Iya. Ibu kelas 2 SD, ayah kelas 6 SD. Dan dibesarkan di pesantren Ibu waktu itu akhirannya. Mbakku itu kan udah mondok duluan ya. Mondok tuh artinya tuh masuk pesantren ya. Iya. Buat yang belum tahu mondok tuh masuk pesantren bukan gitu. Pondok Indah ya. Bukan Pondok Indah Mall, bukan. Mondok di pesantren, jadi karena udah nggak ada orang tua ya udah mondok aja sekalian. Tapi memang waktu itu udah punya impian ya untuk mondok.
Karena kalau mbakku datang liburan terus balik lagi ke pondok tuh aku sedih banget ya. Ibu nulis itu di situ. Iya. Jadi ketika kakak bedanya jauh ya kali ya? Enggak begitu jauh ya, mungkin 6 tahunan. 6 tahunan. Lumayan lah. Ya. Lumayan lah karena ya. kakakku pas itu yang meninggal laki-laki. Oh. Waktu Dan kecil. apa jadi karena ngeliat Mbak Yu itu waktu itu akhirnya jadi pengen ikut mondok? Karena kebetulan kan sekolahnya di madrasah. Jadi pagi itu SD, sorenya madrasah gitu. Juga ada bapak itu kan alumni pesantren juga. Jadi memang ada tradisi mondok. Gitu. Dan justru ketika di pesantren itu banyak banget dapet influence lah ya. Iya. Macam-macam mengenai Islam. Betul. Dan berkemanusiaan. Dan berorganisasi juga. Dan berorganisasi. Itu sebenarnya Islam seperti apa yang waktu itu Ibu jadi lebih mengenal dan lebih tertarik lagi untuk pengen tahu? Sebetulnya waktu itu belum ada kesadaran untuk tertarik belajar ini itu ya. Kita ngalir aja kan anak itu gimana lingkungannya. Kebetulan lingkungannya pesantren ya sudah kita belajar agama mau nggak mau gitu. Cuma yang menarik itu adalah gak ada kesadaran tentang gender, nggak ada kesadaran apapun ya, kita belajar habis itu sebisa mungkin mengamalkan gitu aja. Karenanya baru setelah lulus dari pesantren ya kan, MTS MA itu berarti SMP SMA. Kita kuliah lalu mulai baca buku, mulai diskusi di kelas, mulai kritis, mulai macam-macam. Berarti pesantrenku waktu mondok itu contoh ada figur perempuan yang luar biasa karena ibu nyainya itu adalah ibu nyai tunggal itu. Pak Yainya sudah wafat. Ibu nyai itu semacam kiai tapi perempuannya itu nyai kita nyebutnya, ibu nyai. Kalau laki-laki bapak kiai gitu. Nah, itu tuh tunggal gitu. Nah, ternyata setelah lama-lama malah kita dapat informasi bahwa ini adalah pesantren yang didirikan oleh ulama perempuan Indonesia. Namanya Mbah Nyai Khairiyah Hashim, itu putrinya Mbah Kiai Hashim Asy'ari yang pendiri NU itu. Ya. Jadi beliau punya putri namanya Mbah Khairiyah ini, dia yang mendirikan pondok putri itu. Nah, pondok pesantren itu ya, dulu itu lazimnya untuk laki-laki. Jadi beliau itu termasuk mendirikan pesantren di masa-masa awal gitu, yang jangankan beda provinsi kan kalau mau pesantren itu. Perempuan itu kan mau keluar itu juga ada beban sosial, religius mungkin yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ibu juga waktu ketika lagi masih mondok itu sadar nggak? Enggak. Ulama itu ya laki-laki. Gitu di imajinasi kita. Tapi ternyata kayak tadi ya, kalau ulama itu diartikan pengetahuan Islamnya mendalam, kemudian dia punya komitmen untuk katakanlah melahirkan keadilan, terus bergerak melakukan sesuatu, itu sebenarnya figur perempuan banyak banget di Indonesia. Makanya kita waktu kongres itu kita bisa memetakan ya, ada bermacam-macam ulama perempuan sebetulnya. Ada yang ulama grassroots ya, kayak mereka yang daiyah, mubalighah, majlis taklim, itu kan benar-benar di tengah-tengah masyarakat. Ada lagi ulama pemimpin pesantren, itu benar-benar yang dia di pesantren dan punya peran sangat signifikan. Ada memang ibu nyai yang berada di balik layar ya, tapi banyak ibu nyai yang di depan layar, bahkan dia menjadi figur tunggal di depan layar, seperti ibu nyai waktu kita mondok itu. Nah, ada juga ulama akademisi. Mereka bergerak di kampus misalnya, jadi rektor, bahkan ada di Indonesia kan, UIN Syarif Hidayatullah itu pernah punya rektor perempuan, dan itu perguruan tinggi Islam loh. Yang mungkin di tempat lain masih sangat tabu yang begitu itu. Kita juga punya di Indonesia itu ulama yang umaro itu ya, dia bergerak di negara gitu. Di lembaga-lembaga milik negara, mungkin jadi pejabat, mungkin juga jadi, kalau kita misalnya ya, bahkan di Indonesia itu kan Majelis Ulama Indonesia ada anggotanya perempuan itu. Di MUI betul, Ibu Nyai Badriah Fayumi itu. Nah,
Ini tapi ketika Ibu di S1 ya pada saat itu ya di IAIN Sunan Kalijaga, ini mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Gus Dur, Cak Nun, ada Wardah Hafid, ada Mbak Lis Markus, ada siapa lagi ya waktu itu yang terus dari luar negeri juga ada Fazlur Rahman. Itu mulai itu lagi kayaknya itu masa-masa yang gairah intelektual itu lagi naik banget itu. Apa yang menjadi itu kayak curiosity Ibu pada saat itu? Penasaran banget tuh apa yang terus dipertanyakan sampai akhirnya menjadi perjuangan. Ya, awalnya mungkin kan tadi ya nggak sadar ya, tapi begitu baca-baca terutama 2 bukunya Nawal El Saadawi itu kan sastrawan, dokter juga aktivis perempuan dari Mesir ya. Dia itu nulis buku Perempuan di Titik Nol, kemudian memoir dokter perempuan. Itu kayak yang dia itu menceritakan tentang situasi di Mesir yang kurang lebih yang nggak beda-beda amat dengan yang terjadi di sini. Salah satu kalimat yang sangat membuatku berpikir waktu itu kan dia bilang begini, banyak sekali laki-laki Muslim yang taat. Jadi sholat selalu di masjid. Puasa juga nggak pernah ditinggalkan. Tetapi kalau di rumah itu jadi pelaku kekerasan gitu. Kayak yang memukul istri, menyakiti istri itu kayak lepas dari kesadaran tentang kesolehan itu. Lalu karena mahasiswi tafsir hadis itu kan mulai terbaca tuh banyak ternyata tafsir-tafsir atas Al-Quran. Saya selalu menyebutkan tafsirnya bukan Al-Qurannya ya. Itu yang kayak loh kok ini melegitimasi sesuatu yang buat perempuan itu menyakiti loh. Memukul istri misalnya ya. Dan ternyata ayatnya ada. Atau katakanlah menduakan istri. Itu ayatnya memang ada gitu. Jadi waktu itu tuh penasaran banget kenapa ada ayat-ayat seperti ini gitu. Katanya Islam itu datang untuk membawa kebaikan, kemaslahatan. Tapi kenapa mengizinkan itu gitu. Nah, untungnya karena mahasiswi tafsir hadis tadi itu, maka kita punya ruang untuk diskusi kan di dalam kelas. Nah, saya itu angkatan kedua tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Usuluddin itu ada jurusan filsafat di situ, akidah dan filsafat, sehingga Fakultas Usuluddin itu terkenal sebagai fakultas yang orang itu berpikir bebas gitu. Kritis mungkin kritis ya bebas dalam arti mempertanyakan banyak hal lah sampai yang tabu-tabu itu ditanyakan semua tentang agama itu. Nah dulunya di syariah, fakultas syariah, fakultas hukum ya, maka tafsir hadis waktu itu lebih banyak bicara tentang hadis dan ayat tentang hukum gitu. Sementara itu kan sebenarnya sebagian kecil dari keseluruhan Al-Quran itu. Begitu masuk Fakultas Usuluddin semua didiskusikan gitu. Makanya beruntung banget karena gelisah tapi ada ruang untuk memproses gitu. Makanya kan makin wah kayaknya di satu sisi marah, di satu sisi ada harapan gitu. Nah sampai sekarang aku sendiri di posisinya itu begini ya, Al-Quran itu kan dari Allah. Itu iman sebagai seorang muslim ya, termasuk sebagai muslimah lah. Allah itu maha tahu, maha benar, maha adil gitu. Karenanya semua yang ada dalam Al-Quran itu pasti dong didasarkan pada pengetahuan tak terbatas, pasti benar dan pasti adil, termasuk pada perempuan gitu. Cuma Al-Quran itu kan selalu ditafsirkan oleh manusia. Dan tidak satupun manusia itu maha tahu, maha benar dan maha adil gitu. Sehingga Al-Qur'annya pasti benar, tafsirnya belum tentu. Al-Qur'annya pasti adil, tafsirnya belum tentu. Al-Qur'annya ya mendorong keadilan, tafsirnya belum tentu gitu. Sehingga lalu kita, aku secara pribadi kan terus nggak sengaja itu tidak direncanakan. S1 tafsir hadis, S2 ilmu tafsir, S3 ilmu tafsir lagi di Turki itu di Universitas Ankara Turki, yang juga atmosfernya kan sekuler, jadi kayak yang
diskusi tentang itu juga dapat ruang gitu. Tapi untungnya kita pesantren dulu, jadi ada tradisi yang agak kuat gitu. Nilai-nilai keindonesiaannya juga ada. Dan keislaman yang tradisional itu kita nggak mau juga begitu saja dipertanyakan lalu disalahkan tanpa ada alasan yang rasional misalnya ya kalau memang itu standar kebenaran ya kita juga ada modal gitu untuk melihat perkembangan pemikiran itu. Nah karena itu habis lulus S3 ilmu tafsir itu jadi dosen ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Sehingga kayak proses itu jalan terus gitu. Secara tidak direncanakan jalan terus. Plus di Indonesia itu terus ketemu dengan teman-teman yang udah bergerak lama di bidang keperempuanan dan keislaman gitu. Nah, proses panjang itu lalu pertanyaan tadi ya Mbak Andin ya, ada nggak sih kesetaraan dalam banyak banget ternyata. Bahkan itu menjadi cita-cita dari Islam itu sendiri. Kalau kita lihat sejarah turunnya Mbak Andin, itu akan kelihatan betapa revolusionernya ajaran Islam tentang perempuan. Bahkan perempuan itu menjadi salah satu isu sentral di dalam Al-Quran, saking banyaknya ayat-ayat tentang perempuan itu. Gitu. Ada surat An-Nisa kita tahu ya, yang artinya perempuan itu. Kemudian tapi tentang perempuan tidak hanya di surat An-Nisa, banyak banget, ada Al-Mujadilah, ada. Jadi itu bukan satu-satunya surat yang bicara tentang perempuan. Bahkan ayat-ayat yang sepertinya tidak sedang bicara tentang perempuan, itu kalau kita lihat konteks turunnya itu dahsyat sekali. Misalnya begini ya. Konteks turunnya ketika diturunkan pada abad 7 Masehi ya. Kan 23 tahun tuh, 611 kurang lebih ya, sampai 634 Masehi. Waktu itu tidak hanya di Arab, itu di dunia. Perempuan itu kan memang tidak dimanusiakan, tidak dianggap manusia, dia dianggap sebagai propertinya laki-laki. Kebayang nggak? Jadi lahir menjadi hartanya ayah, menikah hartanya suami meninggal, perempuan itu diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki suami. Makanya pernikahan itu menjadi momen peralihan kepemilikan atas perempuan dari ayah atau walinya ke suami. Karena dianggap harta barang, ya tidak dimanusiakan gitu. Karenanya beberapa misalnya ya banyak ya informasi sejarah yang membuatku juga kaget itu. Misalnya begini ya, ternyata dulu itu ada loh pertanyaan, boleh pantas nggak perempuan itu ibadah gitu. Bayangin kalau kita membayangkan perempuan itu bukan manusia, secara kolektif loh ya. Kan bisa jadi perempuan dianggap tidak pantas masuk rumah ibadah, apalagi melakukannya. Kalau perempuan beribadah itu nanti dapat pahala enggak? Itu adalah pertanyaan gitu. Kalau perempuan dapat pahala bisa enggak masuk surga? Dan itu Mbak Anin, percaya atau tidak dalam Al-Quran itu ditegaskan secara literal. Bahwa barang siapa berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan dibalas dengan kehidupan yang indah. Dan itu tidak hanya Islam, ternyata sejarah itu. Nah ini ada bab menarik yang Ibu bahas, sebenarnya Islam itu lebih dulu modern untuk soal perempuan ketimbang budaya barat. Iya, kalau kita lihat sejarahnya ya, cuma nanti beda soal kesadaran ya Mbak Andin. Kalau pesan-pesan kesetaraan itu, kayak misalnya gini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu kan wahai manusia kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu sebetulnya secara sosial dia menegaskan bahwa perempuan itu manusia. Kalau kita mau sebentar ya ke sejarahnya itu, sejarah peradaban manusia itu punya sisi gelap. Yang berabad-abad itu kan perang, penjajahan, lalu perbudakan kan. Sehingga secara umum suku bangsa yang lemah atau siapapun manusia yang lemah itu tidak dianggap sebagai manusia. Kayak bangsa Indonesia di hadapan penjajah memangnya manusia kan enggak. Dia hanya alat untuk bangun jembatan, bangun gedung, bangun jalan dan lain sebagainya. Nah itu tuh berabad-abad sehingga melakukan kezaliman pada pihak lemah dan rentan atau rentan dilemahkan ya. Kalau bahasa Al-Quran itu du'afa dan mustad'afin itu dianggap wajar berabad-abad gitu.
Nah perempuan itu kan dia sebagai manusia secara kolektif punya masa reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Ini yang nanti akan jadi cikal bakal konsep atau lensa keadilan hakiki perempuan yang sedang aku kembangin itu. Perempuan itu dalam bereproduksi ya, laki-laki itu tubuhnya cuma ngeluarin sperma doang. Dan itu durasinya menitan, dampaknya nikmat gitu. Perempuan itu kan akan menstruasi mingguan, dampaknya sakit dong, keluar darah. Hamil bulanan, melahirkan jam-jaman harian. Nifas itu bisa mingguan, bisa bulanan juga. Menyusui bayi tahunan loh, 2 tahun. Dan semua itu membuat tubuh perempuan sebenarnya secara alami menjadi melemah. Dan itu wajar banget gitu. Problemnya adalah melakukan kedzaliman pada pihak lemah dianggap wajar gitu. Sehingga perempuan itu secara kolektif mengalami kedzaliman berabad-abad dan itu dianggap wajar gitu. Nah ketika Islam menegaskan ya, wahai manusia kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa bersuku-suku. Itu tuh ada makna sosial yang sangat kuat sekali. Mau ngomong gini kira-kira ya, perempuan juga manusia loh. Suku bangsa yang lemah itu juga manusia loh. Berarti mereka harus diperlakukan secara manusiawi gitu. Ya. Nah ini yang tadi Mbak Andin bilang, gagasan seperti ini tuh kan muncul abad 7 Masehi. Sementara di Barat, kesadaran tentang hak perempuan sebagai manusia itu sampai sekarang masih diperjuangkan di mana-mana. Itu kalau kita mengacu kepada Duham itu kan 1948 ya. SIDO yang khusus hak kemanusiaan perempuan itu 1979 kalau aku enggak salah itu. Itu abad 20 kan Mbak, gitu. Nah kesadaran tentang gender, feminisme dan sebagainya itu mungkin akhir abad 18, 1700-an itu baru mulai naik gitu. Itu kan berarti 10 abad setelah Islam dulu mempromosikan itu gitu. Cuma saya secara pribadi ya berterima kasih pada teman-teman yang bergerak di isu perempuan itu, karena lalu ada istilah gender, ada istilah keadilan bagi perempuan, kemanusiaan perempuan. Karena dengan lensa itu kita kemudian bisa melihat tradisi kita dengan cara yang berbeda gitu. Kayak tadi misalnya Al-Quran dari Allah pasti adil, tafsir atas Al-Quran belum tentu adil gitu. Jadi kita kayak nggak pernah kehilang. Aku secara pribadi ya meskipun agak terjal juga ini perjalanan intelektual spiritual, tapi nggak pernah sekalipun meragukan Al-Quran itu. Alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau pada tafsirnya memang harus termasuk tafsir ini ada yang menarik nih. Ini sampai aku tanda-tandain loh Bu, sampai aku kasih pertanyaannya. Ini ada juga soal ayat pernikahan karena aku selalu dapat undangan kawinan. Di situ dimana selalu ada surat Ar-Rum. Iya kan? Ayat 21 yang model penerjemahannya yang kalau misalnya kita baca tuh selalu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ini yang selalu ditulis di undang-undangan. Saya juga udah ngecek di undang-undang emang selalu ini aku ngecek juga karena copy paste nih pasti nih. Tapi kalau dilihat seperti ini kan kayaknya tuh hanya laki-laki doang gitu. Karena hanya dipilih istri-istri. Dan itu pun kamu gitu kan nyebutnya. Iya. Seperti satu orang laki-laki kan. Exactly. Wong itu plural kok. Jadi sebenarnya tafsirannya yang Ibu tafsirkan seperti apa? Misalnya gini ya, dalam ada 2 sih yang aku sebutin di situ. Iya. Satu dalam bahasa Arab itu bahasa yang sangat gendernya kuat banget. Kayak bahasa Inggris ya berarti ya? Bahasa Inggris enggak sekuat bahasa Arab. Bahasa Arab itu sampai kursi ini loh ada gendernya. Kursiyun itu laki-laki. Kebetulan mirip tuh. Nanti ada saburatun papan tulis ya, itu perempuan. Jadi semua benda di dunia ini kalau nggak laki-laki perempuan gitu. Ada yang beneran perempuan itu hakiki ya, atau laki-laki karena punya organ kelamin. Ada yang enggak, itu namanya majazi ya, diserupakan gitu. Sampai Maha Suci Allah dari berjenis kelamin, dari bergender. Allah itu dalam bahasa Arab dia mudzakkar, laki-laki. Tapi lafadznya bukan zatnya gitu.
Lafadznya itu maksudnya? Lafadznya itu dikategorikan sebagai lafadz yang laki-laki. Makanya ada qul huwallahu ahad, huwa dia. Itu kalau dalam bahasa Arab dia laki-laki. Karena kalau dia perempuan hiya gitu. Kalau bahasa Indonesia kan enggak ada. Iya. Bahasa Inggris ada tuh kebetulan. Iya, betul. Tapi di bahasa Arab itu kayak Mbak Andin orang mana? Saya Jawa Lampung. Oke, berarti tahu ya di bahasa Jawa itu orang ada bawah, tengah, kromo, inggil, ngoko, madyo, inggil. Iya. Orang Jawa sadar nggak sadar itu kalau mau ngomong dia itu kayak otomatis gitu di alam bawah sadarnya, ini orang di bawah saya sama dengan saya atau lebih tinggi dari saya. Lalu dia tek langsung memilih kata-kata sesuai dengan kelas tadi itu. Ya. Nah, nyambungnya sama ini? Nyambungnya di Arab enggak, bukan kelas sosial tapi gender. Nah, orang mau ngomong bahasa Arab nomor 1 itu laki-laki apa perempuan gitu. Pas zaujun. Kalau dalam bahasa Arab suami disebut zaujun, istri zaujah gitu. Tapi Al-Quran itu hanya menggunakan kata zaujun saja, bentuk laki-laki, untuk suami maupun istri. Soalnya nanti akan nyambung dengan itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu gitu ya. Azwajan itu pluralnya zaujun tadi, pasangan. Misalnya istri, ini memang agak detail ya, tapi penting untuk jawab untuk tadi itu. Berpikir kritis dengan ini. Menjawab itu. Iya. Misalnya dalam Al-Quran yang sebetulnya konteksnya istri gitu. Iya. Misalnya, wahai Adam, waya Adamuskun, anta kamu, tinggallah kamu, anta wa zaujuka, dan istrimu. Zaujun itu bentuk mudzakkar, sehingga Al-Quran itu menggunakan zaujun untuk kedua belah pihak yang pluralnya azwaj. Singkat kata begini Mbak Andin, azwaj di situ itu bisa merujuk kepada laki-laki sekaligus perempuan gitu. Oke. Sehingga terjemahannya mengingat 2 aturan tadi. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja itu sangat mungkin diterjemahkan dengan, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan untuk kalian laki-laki dan perempuan, min anfusikum dari diri kalian laki-laki dan perempuan, azwaja suami-suami atau istri-istri gitu. Litas kunu supaya kalian laki-laki dan perempuan tenang jiwanya ilaiha pada pasangan itu. Baik suami maupun istri. Kalau suami ya istri, kalau istri ya suami gitu. Sehingga ketenangan jiwa itu diikhtiarkan oleh kedua belah pihak untuk kedua belah pihak gitu. Bukan hanya laki-laki, si istri ke laki-laki dengerin doang. kalian semuanya. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak Mbak Andin. Itulah gunanya paham tafsir. Dan ini juga menarik. Kita sering dengar mawardah warohmah, nyambung soalnya nih dengan ayat tadi nih di sini nih ngomongin soal ketenangan jiwa. Betul. Ini kita lebih masuk deep lagi deh. Ini pernikahan dalam Islam. Karena ini nih ibu disebut di sini semua adalah sarana dalam perkawinan sehingga mesti dipenuhi tanpa mengorbankan ketenangan jiwa sebagai tujuan. Ini maksudnya untuk tujuan pernikahan itu kan. Terus udah gitu relasi pasutri adalah cinta kasih keduanya, bukan kepemilikan mutlak. Ya, seperti pada satu pihak atas lainnya. Mawadah warahmah. Ya. Yang punya arti spesifik dan sejalan dengan kedirian pasutri sebagai manusia. Mawadah memberikan cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Rahmah adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Jadi artinya nih sama-sama menguntungkan, sama-sama cinta. Betul, saling memberi manfaat gitu. Artinya gini, cinta itu mesti berdampak ke mawaddah saja. Itu kan kalau misalnya gini Mbak Andin, aku mau menikahimu karena aku bahagia bersamamu, itu mawaddah. Yang bahagia siapa? Saya. Lalu bahagia pasangan gimana? Enggak ada urusan gitu. Kadang kan keburu melambung, ternyata dia lagi ingin bahagia sendirian. Karena itu mawaddah bagus tapi tidak cukup gitu. Karenanya apalagi kalau mawaddahnya tipis, luntur, tinggal egois. Yang penting aku bahagia, bodo amat pasanganku gitu. Itu kalau luntur ya. Karenanya perlu rahmah. Rahmah itu sebaliknya, aku mencintaimu karena ingin kamu bahagia. Itu rahmah.
Nah, rahmah saja itu nanti kita jadi kayak lilin, membuat yang lain terang tapi dia terbakar, kan nggak akan tenang. Makanya mesti cinta yang memberi manfaat pada kedua belah pihak, mawaddah warahmah sekaligus, satu tarikan nafas gitu. Nah, ketenangan jiwa itu ya Mbak Andin, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya antara dua tubuh, tapi antara dua jiwa. Mengapa ya? Karena kita itu jati dirinya kan bukan makhluk fisik. Kita itu diciptakan dari min nafsi wahidah. Itu jiwa lah, kayak sebetulnya jiwa yang satu itu. Dan menikah itu harus menjaga ketenangan jiwa, pulang pada Tuhan mesti sebagai jiwa-jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah gitu. Karena itu pernikahan sebetulnya tidak melunturkan jati diri laki-laki maupun perempuan sebagai hanya hamba Allah, itu tauhid ya kalau dalam Islam, yang punya amanah sebagai khalifah fil ard, mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, termasuk perempuan loh. Ya. Jadi hidup itu ada peran yang itu nggak boleh dinegosiasikan, yaitu tunduk mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan perintah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi pada sesama makhluknya, ya kita ya pihak lain gitu. Jadi bukan nikah untuk tunduk pada suami. No, nggak ada di dalam Islam itu. Tunduk pada siapapun itu harus di bawah ketundukan pada Allah itu. Makanya tauhid itu kalau di masa jahiliyah di mana perempuan itu adalah harta, ya jelas harus taat mutlak dong. Wong harta masa ia mau gitu kan. Tapi kalau dalam Islam tauhid itu justru menyuruh kita hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk pada nilai kebaikan bersama sesama makhluk. Maka dalam perkawinan itu dia menggeser relasi tadi itu. Kalau kan awalnya begini ya, istri tunduk karena dia harta pada suami, itu digeser menjadi begini. Suami istri itu berpasangan gitu. Prinsip yang ketiga, zawaj. Zawaj. Bukan relasi atas bawah, bukan. Namun berpasangan. Betul, dan itu artinya apa? Begini nanti, menggeser posisi itu suami istri hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama kedua belah pihak gitu. Nanti orang tua dan anak juga sama. Bukan anak itu taat mutlak pada orang tua, atau sebaliknya kalau orang tua sudah lansia, tapi orang tua dan anak itu benar-benar hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara orang tua dan anak gitu. Nah tentu saja ya, ini kan kayak yang dari ujung sana perempuan itu benda objek, sementara cita-citanya itu di ujung sana perempuan dan laki-laki sama-sama manusia utuh, subjek penuh. Ya. Jadi khalifah fil ard loh perempuan itu. Maka apa itu artinya? Pemimpin di muka bumi. Itu berarti begini ya nanti. Kalau perempuan itu harta, di mana harta disimpan Mbak Andin? Bank. Di dalam rumah kan? Atau ya kalau sekarang mungkin di bank. Tapi harta uang di bank atau surat. Tapi kalau rumah kan nggak bisa. Atau harta berupa mobil kan nggak ditaruh di bank. Ya di dalam garasi di wilayah dalam. Dulu perempuan itu dianggap harta, makanya ditaruh di rumah gitu. Begitu ditegaskan manusia dan manusia itu punya mandat sebagai khalifah fil ard, maka sebetulnya juga ada pergeseran kesadaran tentang ruang gitu. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama menjadi penanggung jawab atas kemaslahatan di dalam dan di luar rumah. Ini makanya Ibu bilang konsep kafa'ah, sepadan. Kesepadanan itu nanti juga standarnya bergeser juga gitu. Wah. Mungkin kalau di hadis itu sedang menceritakan ya tentang apa yang terjadi di masyarakat itu biasanya tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi, bukan nikahilah ya, banyak diterjemahkan nikahilah. Perempuan itu karena 4 hal biasanya itu. Ya. Tapi perempuan nyari suami juga biasanya 4 hal ini. Atau orang tua nyari mantu juga. Bibit-bibit bobotnya itu. Kira-kira ya. 1 karena hartanya, 5 liha. Kalau kaya diincar, kalau melarat dicuekin lah kira-kira gitu. Wali hasabiyah itu nasabnya. Ya. Anaknya siapa gitu. Kalau 5 liha harta itu misalnya halusnya itu kan kerjanya apa gitu. Terus anaknya siapa? Ya wali jamal ya
ayu enggak gitu. Perempuan juga kan nyari cowok ganteng enggak gitu. Yang terakhir agama gitu. Nah itu terakhir, jadi kadang-kadang dipertimbangkan, kadang-kadang enggak. Cuma yang menarik adalah hanya satu, yang kata perintah, kalimat perintah itu satu, pilih karena agamanya gitu. Dan inti dari agama itu takwa. Takwa itu tadi Mbak Andin, tunduk mutlak hanya pada Allah dan membuktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Tunggu, aku ulang. Berarti yang ditulis dalam Al-Quran berarti untuk memilih tuh pilihlah agamanya. Jadi pilih orang karena hadis. Karena agamanya. Dan agama secara substansi itu ditunjukkan oleh ketundukan mutlak hanya pada Allah dengan tunduk pada nilai kebaikan bersama. Oke. Ini maksudnya harus pilih orang Islam gitu nggak? Yang baik. Karena kan tadi tunduk mutlak hanya pada Allah dengan tunduk pada kemaslahatan bersama. Nah beragama itu juga proses Mbak Andin kan. Kita kalau saya ditanya agamanya apa, Islam. Tapi kan keislaman saya tidak cukup dengan pengakuan. Justru pembuktiannya gitu yang menentukan. Sehingga keislaman kita semua itu sebenarnya proses panjang sampai mati. Proses pembuktian, bisa nggak kita memegang erat iman itu dan dibuktikan dengan perilaku baik atau amal soleh pada sesama makhluknya. Pembuktian itu setiap detik ketika kita sadar gitu. Makanya ada al-imanu, iman itu yazidu wa yanqusu. Dia fluktuatif, naik turun. Kapan iman naik? Kapan saja kita berbuat baik, insya Allah iman kita lagi naik. Kapan kita iman turun, kapan saja kita lagi berbuat buruk, dilihat orang maupun enggak, iman kita sedang buruk gitu. Jadi agama turun. Itu tuh sebenarnya ditafsirkannya, diartikannya bagaimana kita berperi kemanusiaan. Betul. Dan bertakwa. Kita tidak bisa melihat iman orang, karena iman kita sendiri juga berproses gitu. Yang bisa kita lihat adalah apakah orang itu membawa kebaikan bagi diri dan lingkungannya atau tidak. Soal iman biar Tuhan yang menentukan, karena itu berkaitan dengan proses panjang itu loh. Nanti kesimpulannya apa? Nanti kita husnul khotimah atau tidak kalau mati itu Mbak Andin. Kita cuma ditanya satu hal loh kalau mati. Ini jenazah orang baik atau tidak, itu doang. Bukan ini profesor apa, ini orang kaya apa, bukan, enggak. Karena semua selain Tuhan itu harus menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tadi itu. Wow, oke. Ini nyambung lagi, masih hubungan antara laki-laki dan perempuan. Aku senang banget ini. Soalnya ini seringkali yang menjadi kasus sampai sekarang nyambung ke kekerasan seksual, kejantanan dan kesucian. Ini ngomongin di sini soal keperawanan ya. Jadi dimensi non fisik dikatakan di sini yakni intelektual dan spiritual manusia menjadi jati diri yang utama. Jadi bukan jenis kelamin yang bersifat fisik. Jadi kejantanan tidak ditentukan oleh sekuat apa seseorang menyalurkan libido seksualnya, melainkan bagaimana kontrolnya. Dan juga ini ya, melainkan sebaliknya nih, sekuat apa mampu menyalurkannya tidak secara halal melainkan juga secara baik. Tidak hanya halal. Tidak hanya. Oke, ini nih berarti maksudnya apa nih, Bu, ketika ini? Jadi karena status dan amanah melekat tadi ya, sebagai hamba Allah yang mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh, harus mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dibekali dengan akal. Semua manusia, laki-laki, perempuan, suku yang maju maupun yang enggak, itu lahir sebetulnya dia bawa akal gitu. Dan dibekali juga dengan hati nurani. Jadi orang itu punya di hatinya itu menghendaki kebaikan untuk saya dan yang lain gitu. Makanya hati nurani mungkin akan protes kalau itu hanya baik untuk saya tapi buruk buat orang lain, atau baik buat orang lain tapi buat diri kita enggak gitu. Jadi selalu ada pertimbangan ini ya, akal dan pertimbangan hati itu. Dan disebut manusia justru karena kemampuan menggunakan akal budinya dengan baik atau tidak gitu. Kalau filosof mungkin mengatakan aku berpikir maka aku ada. Kalau dalam Islam ya tergantung berpikirnya gitu. Kalau berpikirnya untuk keburukan ya enggak eksis juga. Berpikir untuk kebaikan lalu mewujudkannya maka aku ada gitu. Nah karena itu disebut Islami sebuah
tindakan itu tidak cukup yang halal-halal gitu. Dibolehkan oleh teks-teks keagamaan, penting itu halal. Hubungan seksual nikah dulu dong, gitu. Tapi juga harus toyiban. Toyiban itu ini nalar akal kita ya. Kita kan selalu berpikir disadari atau tidak sesuatu itu, misalnya ada sih banyak hal halal, tapi saya sedang sakit maka nggak baik misalnya gitu. Katakanlah kambing misalnya ya, itu halal tapi kalau kita lagi darah tinggi kan nggak baik gitu. Kita diminta untuk berpikir yang halal itu harus pastikan baik gitu. Ya, nah yang ketiga, nanti ini konsep umumnya dulu ya. Yang baik itu harus pantas, layak gitu. Karenanya tidak hanya baik untuk diri sendiri tapi baik juga buat orang lain. Maka nanti kalau dalam hubungan seksual misalnya ya, itu tidak cukup dengan nikah tapi juga hubungan seksualnya harus membawa kebaikan bagi orang tersebut. Misalnya gini Mbak Andin, perempuan itu kan mengalami PMS ya, sakit menjelang menstruasi itu. Laki-laki enggak. Perempuan ketika PMS secara fikih itu halal hubungan seksual dengan suaminya. Tapi kan sakit. Nggak nyaman lah. Wah enggak hubungan seksual aja sakit apalagi hubungan seksual gitu. Maka itu tidak toyib buat perempuan. Buat laki-laki toyib aja, bagus-bagus aja kan dia nggak merasakan sakit. Tapi tidak ma'ruf gitu. Maksudnya? Tidak ma'ruf itu tidak pantas. Wong ini istrinya lagi kesakitan kok diajak hubungan seksual gitu loh. Karenanya halalan toyiban ma'rufan itu prinsip dasarnya adalah bagus baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Itu yang katanya istri menolak itu dosa gimana? Nah itu juga harus difahami secara hati-hati. Tapi ini dulu ya soal kejantanan dulu tadi belum sampai. Dulu perempuan itu dianggap bukan hartanya laki-laki. Fungsinya apa? Satu, alat pemuas seksual. Yang kedua, mesin reproduksinya laki-laki. Karena itu persetubuhan insest itu dianggap wajar gitu. Nah karena itu laki-laki itu punya imajinasi ya, mungkin mitos yang berkembang dalam semakin banyak hubungan seksual dengan perawan semakin maskulin gitu. Semakin banyak punya istri, semakin banyak punya budak itu makin jantan. Nah itu adalah kejantanan versi makhluk fisik. Karena kalau kita hanya punya kesadaran sebagai makhluk fisik, maka pergaulan laki-laki dan perempuan itu tidak lebih dari pejantan dan betina gitu. Karena itu kan kita diminta untuk mengontrol cara pandang, namanya ghadul basar itu kalau dalam Al-Quran, supaya bisa menjaga organ kelamin dengan baik. Hifdzul furuj nama istilahnya dalam Al-Quran itu. Karena itu gimana cara ngontrolnya? Lihat dong diri sendiri dan lawan jenis. Jangan hanya sebagai makhluk fisik, tapi sebagai makhluk yang berakal budi. Kalau sudah berakal budi, semuanya mempertimbangkan kemaslahatan bagi saya dan orang lain. Karena itu mungkin pergaulan sebenarnya akan mencerdaskan, menajamkan hati nurani gitu. Nah, kejantanan jadi bergeser juga, kesucian juga bergeser. Bayangin kalau kita itu harta, kesucian kita ditentukan oleh selaput darah. Karena itu dibilang segel. Oh ini masih perawan. Masih perawan, masih suci gitu. Padahal Mbak Andin, jangankan selaput ya. Bayi lahir tanpa tangan, tanpa kaki kan ada, apalagi tanpa selaput darah. Dan selaput darah itu bisa berubah bentuknya tidak hanya karena hubungan seksual gitu. Misalnya kebentur, ketendang itu bisa loh. Dan hubungan seksual pun tidak selalu zina, bisa jadi diperkosa. Coba. Apakah perempuan yang di luar kendali, di luar kontrolnya ya, lalu selaput darahnya berubah dianggap tidak suci? Lalu laki-laki yang nggak punya selaput darah walaupun zina setiap hari memperkosa dianggap suci karena nggak ada segelnya? Kan enggak mestinya. Sehingga dua-duanya sama suci kalau bisa mengontrol libido seks masing-masing hanya secara halal atau thayyibban ma'rufan itu. Nah itu tadi balik lagi yang soal suami istri. Yang tadi itu katanya dosa kalau ya istri menolak suami. Itu kalimatnya begini. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Kalau suami ngajak istrinya keranjang, lalu istrinya membangkang, lalu suaminya marah, malaikat akan melaknat si istri itu. Itu secara literal begitu. Oke? Tapi kalau kita lihat baik-baik penggunaan kata
demi katanya itu. Idza da'a itu mengajak baik-baik. Itu satu akar dengan kata doa, satu akar dengan kata dakwah. Jadi ngajaknya baik-baik. Fa'abat itu tidak hanya menolak, tapi menolak dengan kasar itu. Menolak, jadi suaminya ngajaknya baik-baik, istri yang nolaknya kasar. Maka tidak termasuk ngajak baik-baik, nolak baik-baik. Tidak termasuk juga ngajak kasar, nolaknya kasar. Apalagi nolak karena sakit. Sholat aja kalau kita sakit Mbak Andin, itu ada loh mekanisme untuk diringankan. Puasa Ramadan kalau sakit itu ada keringanan. Puasa hubungan seksual harus saat itu juga walaupun istri sakit. Ini kan berarti melampaui. Mungkin kita bisa menyimpulkan begini, oke lah itu larangan bagi istri untuk mengabaikan kebutuhan suami. Ya sebaliknya suami juga nggak boleh kan mengabaikan kebutuhan istri gitu. Jadi perilaku itu yang sedang menjadi pesan, jangan mengabaikan. Meskipun secara lafaz tadi ya hanya untuk kayaknya pesan untuk perempuan saja, itu sebetulnya juga pesan kebaikan untuk semua pihak. Karena tadi itu loh bahasanya sangat gender banget sehingga ada kesan maskulin gitu. Pesan yang sebenarnya untuk kedua belah pihak seringkali disampaikan dalam bentuk yang seakan-akan satu pihak itu. Makanya dalam KUPI itu ada pendekatan mubadalah. Mubadalah itu memahami ayat atau hadis fokus kepada pesan kebaikannya apa. Maka pesan kebaikan itu meskipun secara lafaz untuk salah satu pihak itu sebetulnya untuk semua pihak. Apalagi misalnya dalam saya sebut di situ kan kesimpulan kayak tadi bahwa istri harus nurut dan lain sebagainya, itu sesuai nggak dengan sakinah mawaddah warahmah? Sesuai nggak dengan prinsip mitsaqon ghalidhon, janji kokoh untuk menjaga ketenangan jiwa? Sesuai nggak dengan prinsip bahwa suami dan istri itu sama-sama pasangan gitu? Gitu, apalagi muasyarah bil ma'ruf itu pergaulan yang patut atau tidak kan gitu. Benar. Ini ada juga bab yang menarik. Ini soal gadlul basar, benar? Gadlul basar. Gadlul basar. Yang mengendalikan cara pandang. Mengendalikan cara pandang. Karena kalau ibu juga tahu, karena ibu sering sekali bergulat dengan kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual. Korban itu kadang tuh orang yang sebenarnya sudah berhijab kadang Bu. Bahkan pakai cadar ada. Pakai cadar pun ada. Tidak luput setiap perempuan tuh menjadi korban. Benar. Itu ghadul basar itu justru di situ Mbak Andin. Sekarang ya perempuan ditutup rapat sekali. Tapi cara pandang terhadap perempuan itu adalah alat pemuas seksual. Kan jadi nafsu nggak sih kalau cara pandangnya begitu? Lalu cadar karena hanya atau jilbab secara umum atau baju perempuan secara umum. Kalau itu hanya dikenali sebagai baju perempuan, yang datang ke otak itu baju itu tanda keberadaan objek seksual kan? Kalau ininya itu loh, lihat perempuan itu alat pemuas seksual. Dan kalau sehingga dia bisa memuaskan nafsu seksual kita si laki-laki ini. Maka lihat perempuan ya yang kebayang adalah nafsu itu yang terpenuhi gitu. Bukannya padahal katanya hijab itu memang justru melindungi. Dan perempuan. Itu tidak menyelamatkan ternyata ghadul basar. Perempuan dan laki-laki tentu saja harus berpakaian yang patut ya, tidak hanya baik tapi patut. Tapi kalau ini tidak diintervensi, maka perempuan tidak selamat, ditutup serapat apapun gitu maksud saya. Berarti sebenarnya yang harus dikontrol bukan pakaiannya. Siapa yang berbuat buruk? Kan laki-laki kalau sampai memperkosa. Pertanyaannya bukan kenapa perempuan diperkosa. Oke lah itu ditanyakan. Tapi pertanyaan yang utama kenapa laki-laki memperkosa? Sehingga kita kan lalu mengintervensi ini pelaku kejahatannya adalah laki-laki loh. Kenapa perempuan yang dipertanyakan? Yang dipertanyakan ini laki-laki. Benar perempuan harus berpakaian sopan, tapi laki-laki kalau tidak diintervensi cara pandangnya ya terus-menerus akan melihat perempuan sebagai objek seksual. Dan karena jadi objek seksual nanti dibilang sumber fitnah gitu Mbak Andin. Melihat perempuan imannya jadi turun gitu. Sehingga nanti pertanyaannya ya Mbak Andin, perempuan udah jadi korban perkosaan masih disalahkan. Bajunya sih, keluar malam sih,
makanya diperkosa gitu. Jadi kayak yang kalau bajunya begitu boleh diperkosa, kalau keluar malam sendirian boleh diperkosa, padahal kan enggak. Karena itu cara pandang pertanyaannya nanti ya, perempuankah sumber fitnah atau cara pandang terhadap perempuan sebagai objek seksual itulah sumber fitnah? Aku penasaran ya Bu ya, dan ini aku benar-benar penasaran karena aku curious banget. Sebenarnya ada nggak di Al-Quran menyebut perempuan tuh harus ditutup kepalanya, harus berhijab? Dia ada yang julurkanlah jilbabmu gitu. Cuma nanti terdapat perbedaan tafsir, kita tahu ya. Cuma apapun tafsirnya jangan lepaskan dari libasut taqwa tadi, pakaian takwa, bahwa berpakaian itu harus membuat orang kurang lebih ya dia dihargai sebagai manusia yang bermartabat gitu. Nah itu kan bisa macam-macam modelnya kan. Dalam Al-Quran itu ada yang julurkan jilbabnya itu sampai menutupi dada. Nah rupanya dulu kurang lebih begini, ada perbedaan penafsiran tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa perempuan harus jilbaban karena itu menjadi identitas orang yang beriman gitu. Nah atau mukminat ya, perempuan yang beriman. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, ternyata itu tidak hanya muslim yang jilbaban. Tapi orang merdeka itu ditandai atau jilbab itu adalah simbol dari perempuan merdeka. Di sejarahnya itu. Sedangkan tidak menutup kepala itu simbol dari perempuan-perempuan tidak merdeka atau pekerja seks, atau dia lupa ya satunya, apakah dia adalah simpanan atau apa gitu. Nah perempuan merdeka itu pakai kerudung gitu. Karenanya kalau lihat sejarahnya, kerudung itu simbol dari perempuan merdeka. Dan ada hadis yang sahabat Umar itu menghardik budak perempuan yang pakai penutup kepala karena dia bukan orang merdeka gitu. Jadi menarik karena ternyata misalnya ya yang nutup kepala itu tidak hanya mukmin orang beriman seperti imajinasi kita. Mungkin waktu itu itulah cara berpakaian atau norma sosial dalam berpakaian itu. Sehingga disuruh ditutup kepalanya supaya diketahui, sehingga tidak dilecehkan gitu di dalam Al-Qur'annya itu. Nah, berarti kan orang harus memakai pakaian yang kira-kira dia tidak akan dilecehkan. Kalaupun pakai jilbab, pakailah jilbab yang juga membuat dia tidak dilecehkan. Karena kalau hanya tutup kepala, lalu bajunya gimana gitu misalnya ya. Dulu kan ada yang ya banyaklah istilah pakaian-pakaian yang ketat gitu. Tapi jilbaban, bisa jadi orang, atau begini deh, pakaian ini kan sangat ini sekali ya, sangat dinamis sekali normanya itu. Misalnya kita mau masuk ke pesantren, tidak jilbaban, itu tidak ma'ruf istilahnya, tidak apa ya, norma di situ tuh jilbaban semua, sehingga kita berarti kita menghormati kalau kita menutup misalnya gitu. Tapi buat saya ya, dari sekian banyak penafsiran tentang jilbab itu wajib atau tidak, menurut saya tindakan orang itu memang harus halalan thayyiban ma'rufan. Kalau yang mengartikan wajib, maka jangan lupakan bahwa kewajiban itu harus juga dilakukan dengan cara-cara yang baik dan pantas gitu. Bu Nur, penting gak sih sebenarnya kita tuh menghafal Al-Quran? Kalau untuk profesi tertentu penting banget. Maksudku sebagai muslim. Menghafal bagus ya. Jangan sepelekan loh, menghafal itu susah loh. 30 juz gila itu. Hafalan, tapi hafal dengan memahami itu beda level loh menurutku. Pastinya beda banget. Kalau pertanyaan bagus nggak, bagus banget gitu. Karena kan dia bisa mengingatkan kalau ada orang salah membaca Al-Quran, dia bisa refleks membetulkan gitu. Tapi lebih dari itu, orang menghafal juga penting untuk memahami gitu ya. Memahami penting, tapi juga menerapkan itu ada tahapan atau ikhtiar khusus gitu. Ini kan bicara soal nilai misalnya ya.
memahami nilai bahwa adil itu harus, itu penting kan. Lalu skill untuk menerapkan keadilan di situasi yang berbeda-beda itu hal lain yang harus dilatih juga. Lalu komitmen gitu. Jadi menghafal Al-Quran penting, tapi komitmen untuk hidup selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran menurut saya itu jauh lebih penting. Dan kalaupun misalnya ya tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar Al-Quran, tidak bahkan membacanya bisa jadi tidak, tapi pesan utama dari Al-Quran itu kan beriman, menyembah hanya Allah dan berbuat baik. Maka kalau 30 juz itu diperes, itu apa sih perintahnya? Jaga iman, buktikan dengan menjadi orang baik semampu kita itu. Ini buku ini keluar kan judulnya aja tuh udah kayak menggelitik sekali ya, Nalar Kritis Muslimah. Artinya memang kita sebagai muslimah perempuan harus kritis. Balik lagi tadi dengan asal usul Ibu Nur yang ketemu ibu mungkin sebentar, ibunda. Mungkin nggak memang dalam doanya dan memang yang dicita-citakan untuk ibu sebagai ini punya nalar kritis sebagai seorang muslimah. Aku tuh nggak sadar loh kalau ibuku ternyata dulu aktivis. Ibuku itu aktif di Muslimat. Rumah kami itu dipakai untuk TK. Karena TK-nya di rumah, aku milih main gitu. Jadi DO di TK nggak lulus aku tuh. Karena di rumah jadi kan take it for granted kita bilangnya. Dan kalau karena kan ibu pendek ingatanku ibu itu sudah sakit gitu. Dan aku menduga itu ada hubungannya dengan reproduksi yang terus-menerus itu. Ibu yang kalau aku melihat ibuku itu ya, dan kesaksian dari tetangga-tetangga orang-orang, ibuku itu perias pengantin juga, dan dia pinter bikin kue, tapi aku nggak nurunin belas gitu. Cuma dari kesaksian orang-orang misalnya ya, ibu merias pengantin di pedesaan, lalu tidak dibayar atau dibayar hanya dengan kue, dengan pisang, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak yang ibuku kayaknya untuk dia menjadi versi diri yang terbaik sesuai dengan kondisinya waktu itu. Buatku yang ideal manusia ya ideal sebagai apapun itu dia menjadi versi diri yang terbaik gitu aja. Dan orang lain bisa jadi role model ya, jadi teladan, inspirasi. Tapi tidak jadi standar tunggal versi diri terbaik masing-masing gitu. Ini buktinya ibu jadi guru juga sekarang ya mungkin. Jadi guru barangkali diharapkan dulu ya, saya diharapkan seperti itu. Tapi kalau lihat sejarah sependek yang ku tahu kan ibuku tidak hanya hidup untuk dirinya. Tapi untuk masyarakatnya, membantu apa yang dia bisa gitu. Kalau dan ibu, aku pun punya cita-citanya sama. Apa gitu. tuh? Ibu purpose-nya apa? Kayak misalnya gini ya, aku punya kesempatan belajar agama sebenarnya sampai S3 itu kan nyaris beasiswa terus tuh. Karena kayak ada apa yang ku dapat itu nggak boleh hanya untukku sendiri gitu. Sehingga dilampiaskan antara lain dengan ngaji KGI itu Mbak. Apa KGI? Keadilan Gender Islam. Itu ngaji ada 4 platform kan. Yang paling serius itu yang ngaji 3 seri, masing-masing 3 jam. Itu bicara tentang tafsir perspektif keadilan hakiki perempuan. Seri pertama itu tentang konsep keadilan hakiki perempuan itu kayak apa kira-kira itu. 3 jam loh Mbak Andin. Wow. Lalu seri kedua relasi gender dalam bahasa Arab dan tafsir. Kita diskusikan tuh. Lalu yang ketiga Islam dan pemanusiaan penuh perempuan. 3 seri itu semua sebetulnya ngaji KGI yang kita inisiatif sendiri itu gratis Mbak Andin. Orang kaya mungkin zakatnya dengan harta ya. Kalau kita punyanya pengetahuan ya zakat dengan pengetahuan itu. Itu purpose-nya Ibu. Dan jadi orang kalau mau akses KGI bisa kemana? Misalnya mau ada yang mau ikut? Boleh, dia ada di medsos ngaji KGI kan ada juga. Ngaji KGI. Ngaji KGI. Ngaji gitu. KGI. Kalau di IG itu ngaji
_KGI. Oke, ngaji_KGI. Insya Allah itu, seingat saya begitu. Kalau saya sendiri kan Enrofiah itu, kegiatan pasti akan diumumkan di situ. Baik, jadi kita akan stay tune di situ. Dan Bu, aku senang banget karena ini waktu nggak akan pernah cukup untuk ngebedah semuanya. Sebenarnya banyak banget tadi, banyak yang akhirnya keskip, tapi akhirnya waktu juga mungkin seri kedua. Terima kasih banyak Ibu Nur. Terima kasih banyak udah sharing. Dan mudah-mudahan makin banyak yang terbuka jadinya. Amin. Hati dan pikirannya. Iya, ini proses ya. Mudah-mudahan saya juga bisa terus berproses. Lo kurus banget ya, tulang semua badan lo. Lo panggil Ari Tulang aja ya, kata Johnny Lewerisa almarhum. Karena proses ya aku ngejalanin aja, ikut grup kecil, ikut ini, ngajar. Apapun tuh aku ambil, aku kerjain. Passion itu mungkin yang membuat aku menjadi istilahnya bertahan ya. Kita semua manusia tugasnya memberikan manfaat buat diri sendiri dan buat orang lain. Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.